Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Renungan Harian Katolik Jumat 23 Oktober 2020. Bacaan Injil diambil dari Injil Lukas bab 12 ayat 54 sampai 59. Pada suatu ketika Yesus bersabda kepada orang banyak, "Apabila kalian melihat awan di sebelah barat, segera kalian berkata, akan datang hujan." Dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kalian melihat angin selatan bertiup, kalian akan berkata, hari akan panas terik. Dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, kalian tahu menilai gelagat langit dan bumi. Tetapi mengapa tidak dapat menilai zaman ini? Dan mengapa engkau tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Jika engkau dengan lawanmu pergi menghadap penguasa, berusahalah berdamai dengan dia selama di tengah perjalanan. Jangan sampai ia menyeret engkau kepada hakim, dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan pembantu itu melemparkan engkau ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, engkau tak akan keluar dari sana sebelum melunasi hutangmu. Demikianlah Injil Tuhan. Selamat pagi, sahabat beriman yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Harus kita akui betapa susahnya mau hidup baik. Kita tahu bahwa membicarakan kejelekan orang lain itu tidak baik. Ya, tetap saja kita lakukan. Asik ya kalau kita membicarakan kejelekan orang lain. Kita tahu bahwa tidak jujur itu tidak baik. Tetapi kenapa kita suka sekali berbohong kepada orang-orang di sekitar kita, kepada orang tua, sesama, dan siapapun? Susahnya berbuat baik, walau pikiran dan kehendak hati kita ingin berbuat baik. Ternyata hal tersebut pernah dikatakan oleh Santo Paulus kepada jemaat di Roma, bab 7 ayat 18-19. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal yang berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Dengan demikian, secara logika, kalau kita terus-menerus begitu, kita akan hancur dan mengalami maut selamanya. Namun syukurlah, dan itulah yang sebenarnya mau disampaikan oleh Santo Paulus. Kita mempunyai penyelamat dan penebus yang sanggup melepaskan kita dari belenggu kejahatan dan dosa dalam diri kita. Dialah Tuhan kita Yesus Kristus. Menilik kerapuhan tubuh kita yang hanya bisa berbuat jahat dan dosa, rasanya kita menjadi lemas dan tak berpengharapan. Tetapi kita mesti ingat, kita ini telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Itulah sebabnya kita memerlukan kuasa Kristus, sebab kita mendengar dan melaksanakan sabda Tuhan. Semakin sering kita merayakan Ekaristi dan adorasi Ekaristi, semakin kita tekun berdoa bersama atau pribadi. Yakinlah, pelan namun pasti kita akan mengalami Tuhan yang mengalahkan dosa yang mengeram dalam diri kita. Pelan tapi pasti kita semakin sering melakukan yang baik dan yang mulia melalui perkataan, perbuatan, dan pelayanan kita sehari-hari kepada sesama. Tidak sedikit orang yang tenggelam dalam penyesalan
berlarut-larut atas dosa atau kesalahan di masa lalu. Tidak sedikit orang yang begitu kasihan kepada dirinya sendiri, seperti misalnya menjadi kurban kesalahan sesamanya. Entah itu difitnah, entah itu dicurangi, atau dikhianati. Rasa dendam muncul tak terhenti. Rasa sedih menggema di hati. Inilah contoh hukum lama, hukum dosa yang mengeram dalam hidup kita. Kita harus mohon agar Tuhan Yesus membebaskan kita dari semua yang membebani hidup kita. Sebab Kristus dalam Roh Kudus sebenarnya telah berdiam di dalam tubuh kita pula. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.